pengalaman saya sebagai dokter forensik yang memvisum korban-korban kekerasan ya, trauma kekerasan dalam rumah tangga ya, bukan seks berulang. Bahkan ada yang melakukan kedua malah istrinya. Halo Forensikers, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko dan mami kita, Dr. Astri Sumi Purwanti DFM SPF. Kalau kedudukan Kabidokes nggak ada apa yang gelarnya atau apa, nggak ada lagi? Nggak ada. Kabidokes kan kepala bidang kedokteran kesehatan di Kepolisian Wilayah Jawa Tengah. Samalah dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kalau di TNI Kepala Dinas Kesehatan TNI seperti itu, Kakesdam. Saya belum mengucapkan selamat, iya, karena sejak pertama kali saya berjumpa 2 tahun yang lalu, 2 kali promosi, luar biasa. Ini adalah kemenangan seorang wanita dan wanita Indonesia juga. Nah, Mami, ini akhirnya saya datang ke Jawa Tengah lagi buat ketemu karena waktunya sibuk sekali. Tadi juga baru pulang dari Magelang, menemani Pak Listio Sigit, Pak Kapolri, dan juga Pak Kapolda. Wisuda ini prajurit dari Capratar ya, jadi calon taruna 4 angkatan. Jadi dilantik setelah melewati canda di muka 3 bulan, terus ini dikembalikan ke markas masing-masing. Kalau polisi ke Akpol, yang TNI kan ada ke AU, AL, dan Angkatan Darat. Itu dilantiknya di Magelang. Luar biasa. Dan kita ini menyempatkan juga karena setelah ini Mami Astri harus ada janji ketemu juga dengan ini ya, untuk terapi itu tadi pernafasan. Jadi sepulang dari kemarin pertemuan poluan itu ya, mungkin yang karena capek ya. Kanada, di mana? Di Kanada. Terus ya sempat mampir ke Washington seperti itu. Oh iya, ada kaosnya, lupa besoknya. Kaosnya oleh-olehnya. Pak Dekan udah belum ya? Udah ya? Belum ya? Oh iya, lupa aku 4 toh. Tapi gimana ceritanya? Ya itu ketemu poluan. Iya, poluan tuh jet lag tuh, saya di sini nggak istirahat langsung kerja, terus asmanya yang udah tertanam 30 tahun yang lalu kambuh karena kurang tidur ya. Ya luar biasa sih pertemuan poluan di sana internasional, karena kan kita ada 1 hari itu memakai baju daerah, baju dari negara masing-masing. Mau pakai baju? Saya pakai baju ini Kutu Baru Jawa Tengah. Yang harusnya kan pakai kode atau pakai apa, saya pakai ikat kepala aja. Saingan sama cewek-cewek dari Ghana. Ya semua menggunakan pakaian daerah dari negara masing-masing, ya luar biasa. Di sana sih udah bertemu gitu, karena di Amerika tuh ada poluan pangkat kopral loh. Oh ya? Iya. Tertinggi juga sama kolonel, yang bintang jarang lah. Itu sama, jadi sana kita sama, jadi saling berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, nggak memandang pangkat atau jabatan gitu loh. Enak aja ngalir cerita, dan memang cenderung sama ternyata di wilayah atau di Indonesia tentang kekerasan pada perempuan dan anak ya, prioritas untuk sharingnya di sana juga seperti itu. Baik, Mami, kita mulai dari situ dulu karena Mami kemarin waktu saya terakhir ke Semarang itu baru sekali meresmikan buku tentang sama forensik klinik. Kekerasan pada perempuan dan forensik klinik. Sebelum kita bahas buku yang forensik klinik, kita ingatkan lagi pada para forensikers di sini, itu adalah tempat di mana wanita dan anak-anak yang mengalami kekerasan, tidak harus asal kekerasan apapun itu bisa melapor. Dan kenapa berbeda? Karena yang menangani di situ poluan semua. Bukan poluan aja, jadi komprehensif, jadi terpadu. Jadi korban yang nanti datang ke rumah sakit kita anggap pasien itu tidak bingung, tidak kalau misalnya yang tidak tahu ya mungkin ke puskesmas atau langsung ke polsek atau polres nanti dilempar, kamu sana ke dokter dulu, ke rumah sakit dulu, visum lah. Kalau di sini saya hanya membuat nyaman mereka, datang terus kita layani dengan baik, terus
kita udah TikTok lah istilahnya, udah mengerti dengan puluhan-puluhan di Polda atau Polrestabes, mereka datang ke sini gitu. Dan karena mungkin saya juga sebagai polisi ya, dan bisa memanggil mereka, dan sudah ada perintah dari atasan, dari Kapolda untuk memprioritaskan ini korban-korban ini. Jadi mengapa tidak ada menolak gitu. Harus komprehensif itu mengapa, Mang? Ya, kalau dia datang, misalnya ada luka-luka, kalau di rumah sakit kan bisa diobati, langsung ditangani. Setelah itu dokternya meriksa, misalnya ada petunjuk atau tanda lain bisa diambil, nanti bisa dijadikan barang bukti. Barang bukti bila kasus ini masuk ke penyelidikan dan polisi belum tahu nih, belum ada laporan polisi, kita sarankan lapor polisi. Kalau tidak, ya kita yang lapor ke polisi, polisi datang sekaligus membawa surat permintaan visum lah. Luka-luka itu yang udah ditulis sama dokter nih ya, di surat keterangan dokter atau rekam medis bisa dituangkan dalam visum gitu loh. Jadi tidak terlambat. Lah visum itulah sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Jadi ada untuk menjerat si pelaku atau terdakwa. Jadi minimal kan 2 alat bukti menurut pasal 184 KUHP itu. Selain keterangan dari korban sama bukti visum itu. Kecuali ada saksi ya. Kalau biasanya kalau kekerasan yang menjurus ke arah seks itu jarang sekali saksi, karena yang terjadi antara dia dan pelaku itu aja. Yang sedang populer kan Rizky Bilar dan Lesti kemarin itu. Betul, dan itu akhirnya kan memang melapor. Dan terus membuat ya seluruh wanita itu jadi tahu bahwa ini bisa dilaporkan. Bisa, ya. Karena banyak juga yang mereka ini takut melapor. Jadi kalau datang ke forensik klinik ini akan bisa lebih, mereka ini dilindungi, nyaman, terus juga mediasi dulu, bisa misalnya ya kita jelaskan nanti yang kita takutkan ya terjadi di artis lah, setelah tahu nanti pelakunya pasti dijerat hukuman, pasti kena pasal, biasanya istri atau saudara kandung itu akan menarik lagi, takut karena nanti yang biayain hidupnya siapa gitu. Karena lah kalau kita sih sebagai aparat atau dokter yang bekerja di bidang itu ya pengennya sih ya membuat jera pelaku biar mengerti kalau perbuatan itu tidak boleh secara hukum. Ya, tapi secara agama juga nggak boleh ya. Betul, semuanya nggak boleh. Sekali. Tapi kenapa kok akhirnya banyak sekali orang-orang yang mengalami hal seperti ini akhirnya itu kembali lagi memaafkan? Iya, karena belum biasa terus melihat orang terdekat kita mungkin dihukum, orang yang kita sayangi yang biasa saja sama kita dihukum seperti itu. Masih ada tepos liro kalau orang Jawa ya. Jadi kadang benci tapi cinta tapi benci gitu kan. Apalagi kalau wanita ini mungkin belum stabil. Kalau menurut ilmu kedokteran itu pertumbuhan otak itu kan masih di bawah 25 tahun tuh masih belum sempurna jelas. Jadi masih pengaruh emosi dan psikologinya belum stabil, masih pengaruh, apalagi seorang artis dan dipengaruhi oleh masyarakat yang pendapatnya mungkin yang dipikir nanti kasihan loh, nanti ini anakmu bagaimana, ini bagaimana, seperti itu. Berarti menurut dokter pun masyarakat ini memiliki juga satu pengaruh terhadap apa yang akhirnya jadi keputusan. Kalau dalam hal ini kasusnya Lesti itu juga ya artinya? Iya, bisa jadi. Tapi ya kalau saya lihat sih memang si Lesti kan masih umurnya 20-an ya, masih 22 ya, apa 23 ya, masih labil sih seperti kayaknya. Dan dia masih mikir memang butuh suami dan bapak dari anaknya kan. Terus itu termasuknya berarti tindak kejahatan atau bukan dok kalau terjadinya di dalam rumah tangga? Kejahatan, ada undang-undangnya kan, KDRT. Tetapi ini kan saat laporannya sudah ditarik, kasusnya kan seakan-akan berhenti, cuma disuruh wajib lapor. Iya, karena kan sebagai korban sudah mencabut, tidak mau meneruskan. Dan kita kan dari pihak penyidik atau polisi ya, yang terbaik memang pertama disarankan kan, mesti kan ada kayak mediasi seperti itu. Pendampingan ya. Tapi ya kalau praktisi mungkin teman-teman wanita yang fokus tentang istilahnya fight
apa ya, wanita jangan kalah ya gitu. Ya menyayangkan gitu loh. Iya. Kalau tanya saya juga menyayangkan. Iya, karena itu tadi dok, impact-nya itu kalau ke masyarakat mereka sudah ada yang mulai berani, mau speak up gitu, lihat, oh Lesti aja nggak berani. Nah akhirnya mereka akan berpikir, oh mungkin yang benar seperti itu, begitu. Ya kalau saya sebagai dokter forensik ya juga perempuan ya harus berani, apalagi saya juga di kepolisian ya, untuk hal-hal itu kan itu jelas melanggar hukum dan udah jelas ada saksi, ada bukti itu kan, udah pasti dihukum kalau dia tidak cabut laporannya. Dan apakah betul dok bahwa ada kecenderungan orang yang melakukan ini pasti tidak akan sekali? Pengalaman saya sebagai dokter forensik yang memvisum korban-korban kekerasan ya, trauma kekerasan dalam rumah tangga ya, bukan seks ya, berulang. Bahkan ada yang melakukan kedua malah istrinya. Saya pernah. Dia pernah karena dia sudah si suaminya sudah dijerat, terus sudah dihukum, malah memaafkan, kembali lagi, terus yang kedua malah membunuh istrinya, meninggal. Itu udah agak lama sih. Secara mohon maaf, tidak sengaja akhirnya terbunuh atau? Sengaja, ya karena rasa cemburu yang luar biasa. Tadi perempuannya bisa yang dia punya pangkat ekonomi lebih tinggi, lebih mapan, itu kan sebagai laki-laki mungkin masih cemburu, masih merasa rendah diri, itu kan jadi terpancing terus akhirnya meninggal loh. Mohon maaf, yang dokter ceritakan ini Lesti sama Rizky Bilar atau kasus bukan yang lain, kasus saya. Kasus dokter ini yang perempuan itu lebih berpangkat, lebih memiliki kedudukan. Iya. Yang laki-lakinya ini lebih di bawahnya. Dulu biasa, tapi terus pensiun, terus melakukan KDRT karena mungkin cemburu tapi atas, bukan mungkin memang cemburu atas, ya istrinya kan biasa kayak saya, mungkin berhubungan kerja dengan lingkungan laki-laki seperti itu. Akhirnya memaafkan, yang kedua terulang malah meninggal. Boleh diceritakan dok, waktu itu apa yang dilakukan kok bisa meninggal? Dicekik kah atau ditusuk? Ditusuk? Iya. Itu berarti karena emosi kan. Itu bagaimana sih dok? Kalau mereka memang mengaku saling mencintai, kenapa kok hal seperti itu terjadi dok? Ya kembali lagi kan, walaupun udah usia ini kan dia udah umur 50-an juga waktu itu ya, mungkin karena tidak bekerja ya, atau dia selesai ya post syndrome-nya ya, dan tidak ada yang dilakukan mungkin selain mungkin menemani istrinya atau bagaimana, sehingga yang dipikir di sini kan hanya rasa cemburu. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita sarankan kan setelah pensiun apapun ya tetap punya pekerjaan atau sesuatu yang ya dilakukan untuk mengisi waktu kosong. Berarti hal seperti itu sudah hampir bisa dipastikan bahwa pasti berulang ya dok, tidak sekali ya? Iya Kak, saya berapa kali itu ya ada yang meninggal, ada lagi ya ternyata terus akhirnya masuk penjara dan kasus iya. Tapi yang melaporkan bukan korban, tapi itu bisa keluarganya. Yang melaporkan bukan korban ya, seperti ini kan? Karena itunya kan menikah di bawah usia memang. Secara umum kan ada undang-undangnya juga nggak boleh kan di anak-anak toh. Itu yang lapor waktu itu LSM wanita gitu, perempuan, jadi bisa. Nah dok, kalau seandainya ini kan yang wanita siapapun ini ya, biasanya kecenderungannya kan memaafkan. Tapi kan kita misalkan yang memiliki hubungan darah, masih keluarga, nggak bisa apa-apa tapi ingin tetap melindungi, apa yang bisa dilakukan dok? Ya kita minimal punya keluarga yang dekat yang bisa kita percaya untuk sharing ya, untuk cerita kalau misalnya pelakunya sudah mau kembali lagi, sudah mau memulai hidup baru ya, sebagai korban atau sebagai pasangan hidup ya, yang ketemu ya tetap saya pikir harus tetap hati-hati. Tapi kalau saya bilang ya memang kita hidup memang hati-hati karena kan teman sendiri kan bisa juga jadi musuh seperti itu. Tapi kita nggak musuhan ya Mas ini. Tapi kalau dalam hal ini dok, tadi dokter bilang menyayangkan.
kalau seandainya menurut dokter yang seharusnya dilakukan itu berarti apa? Kalau masih memiliki rasa sayang terhadap si yang laki-laki ini tadi. Tidak ingin laki-laki ini akhirnya menderita, tapi dia juga takutnya kan ada satu siklus yang terulang jika tidak ada pendampingan dari psikolog dan psikolog. Iya betul. Dia disarankan ya mereka berdua harus ke psikolog atau psikiater. Kalau butuh obat mungkin untuk cemasnya, untuk tidak bisa tidurnya atau berpikir yang macam-macam sampai depresi itu kan butuh obat. Itu yang bisa mencetuskan dia berbuat hal-hal yang parah gitu, yang tidak diinginkan, ya kontrol ke psikiater seperti itu. Gitu. Untuk kebaikan kita semua ya, katakan ya yakinlah mungkin dia mau tobat, mau berubah, tapi kalau tidak kita kondisikan, kita kontrol kesehatan jiwanya ya nggak tahu nanti pemicunya. Baik, nah dok, kalau seandainya di luar sana ada yang mereka ini tidak berani, terus ingin DM Dokter Astri bertanya juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, di DM aja. Saya kadang jawab kok. Kadang mereka juga heran kok, dokter ada sepertinya jawab. Enggak, saya jawab sendiri kalau pas di mobil jawabin. Iya, karena sebagai seorang wanita kadang-kadang mereka ini takut. Iya. Yang dipertimbangkan adalah anak-anak, keluarga, nama baik dan sebagainya. Kadang-kadang pun orang-orang yang melakukan KDRT ini itu di depan masyarakat ini nggak seperti kelihatannya gitu loh. Bisa saja seorangnya terlihat Saya selalu sarankan udah lapor aja ke polisi gitu. Atau langsung segera ke rumah sakit untuk divisum. Selalu saya yang DM saya konsul-konsul gitu, saya sarankan gitu. Ya saya bilang kamu harus kuat gitu, harus siap gitu. Tapi bagaimana lagi, wong dia sudah melakukan kekerasan itu kepada dirimu, ya sudah laporkan aja. Ya ada yang ngirim foto ini, ya udah itu bagus fotonya. Kalau takut hilang kan tanda-tanda lukanya, makanya saya sarankan segera. Dan kalau mereka misalkan alasannya itu karena masih mencintai dan menyayangi, gimana cara ngasih taunya? Mencintai, kasih taunya ya susah ya. Berat ya, tadi saya bilang cinta tapi benci tapi cinta juga susah ya. Kalau pas nggak ada dia mungkin rasa rindu, cinta, tapi kalau ketemu mungkin inget luka-luka ini ya jadi benci lagi ya. Susah juga lah, makanya berdua itu ya ke psikolog atau psikiater. Untuk mengetahui apakah betul cinta di atas segalanya. Nah, forensik klinik ini sudah hadir di mana saja dan rencananya mau diperluas kemana saja, dok? Ya, saya pengennya seluruh Indonesia, dan di Indonesia itu kan udah ada rumah sakit Bayangkara banyak, jadi bisa masyarakat datang ke rumah sakit Bayangkara di mana saja di Indonesia. Gitu. Di polda-polda besar sudah ada semua. Baik. Itu tentang ini tadi, terinspirasi dari kekerasan seksual pada perempuan, tapi bukan seksual yang tadi itu. Belum. Iya. Nanti kalau sama korban kita gabung sama Pak Dekan. Nah, yang satu lagi tentang yang saat ini. Ya bener, soalnya saya mau pas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 kekerasan seksualnya tuh pembuktiannya apa kan dokter kandungan yang tahu. Misalnya dari kekerasan, misalnya ada persetubuhan, perkosaan, apa aja itu kan harus tahu. Baik. Jangan sampai hilang petunjuk atau barang bukti di tubuh wanita ini. Dokter kandungan. Nah kalau gitu sebelum dokter kandungannya sampai hilang, nah kita langsung undang aja. Okay. Tapi sebentar, ini akan ada di episode berikutnya. Maka pastikan kalian semua, terutama para wanita, agar kalian terhindar dari kekerasan pada rumah tangga dan kekerasan seks. Mengetahui seperti apa dan mengapa ini penting, karena jika ternyata ada di sekitar kalian, keluarga, orang yang kalian sayangi tertimpa, mereka tidak berani melapor, kalian bisa menjadi pelapornya. Maka ikuti, kita akan ngobrol lagi, dan pastikan untuk selalu mencari bukti sebelum kita ke asumsi. Salam forensik. Salam forensikas.